Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, guru-guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Sri Kurnia Dewi, calon guru penggerak Angkatan 8, berasal dari SMA Negeri 7 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Tugas 1.1a.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, fasilitator Bapak Parsono SPD MPD. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Saya merasa telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Saya banyak membaca tentang model-model pembelajaran dan menerapkannya. Dalam penerapan model pembelajaran tersebut, saya mengajak murid berdiskusi, kerja kelompok, melatih mereka presentasi, memberi umpan balik, dan dalam setiap pembelajaran saya selalu mengupayakan agar anak-anak aktif. Yang kedua, saya juga merasa sudah memberikan berbagai macam bahan belajar yang bervariasi. Saya berusaha membuat media pembelajaran, lembar kerja, video, komik, poster, agar mereka lebih paham. Saya mempunyai target dalam ketuntasan materi. Saya menyamaratakan materi dan standar pencapaian murid, dan saya merasa itu sudah baik dan lebih dari cukup. Ternyata tidaklah demikian. Guru harus memperhatikan kesiapan belajar murid, minat murid, dan gaya belajar setiap murid. Tentu tidak bisa disamaratakan. Yang ketiga, saya juga sebelumnya melakukan evaluasi, yaitu dengan cara melakukan beberapa kali penilaian. Saya merasa yakin dengan evaluasi seperti itu. Saya dapat melihat dan meningkatkan prestasi murid. Ternyata seharusnya tidak seperti itu. Penilaian harus lebih menyeluruh, holistik, sebab setiap murid itu unik. Mereka mempunyai kemampuan berbeda-beda jenisnya. Tidak bisa dinilai hanya sebagian sisi saja. Proses pembelajaran haruslah dapat menggali, mengoptimalkan kekuatan kodrat yang dimiliki setiap anak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, memahami tujuan pendidikan, yaitu agar anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, bertumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan yang dimilikinya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Seorang pendidik harus mampu mengenali karakteristik muridnya, yang sudah tentu juga pendidik pun sebelumnya haruslah mampu mengenali dirinya sendiri, kekuatan dan kelemahan diri. Memahami perannya sebagai pendidik. Seorang pendidik haruslah hadir seutuhnya. Pendidik harus menyadari bahwa dia sedang membentuk masyarakat, sedang membentuk masa depan. Yaitu selanjutnya memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Kodrat anak itu merdeka. Kodrat anak itu bermain. Pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga atau budi pekerti sudah ada pada diri anak. Seorang guru, pendidik, tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Setiap murid dilengkapi dengan keistimewaan masing-masing. Sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, tugas pendidik untuk menumbuh kembangkan keistimewaan dan potensi-potensi itu. Pendidik menghantarkan murid agar siap hidup, dan pendidik harus memberikan kepercayaan, keyakinan pada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan, bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga dalam pengajaran yang merupakan bagian dari pendidikan, haruslah bersesuaian dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan segala potensi, bakat yang dimiliki anak, karakteristik sosial budaya, tempat mereka tinggal dan hidup.
Sedangkan kodrat zaman terkait dengan isi yang bersesuaian dengan era di mana anak hidup, bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu memahami sistem Among. Dalam mendidik, guru haruslah memiliki prinsip Ingarsa Tulodo. Artinya, di depan memberi teladan, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Guru harus memahami apa yang dapat dia bantu terhadap muridnya. Yang kedua, prinsip Ing Madya Mangun Karsa. Artinya, di tengah memberi semangat, membangun kehendak, menguatkan, dan berkreasi bersama murid. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan, seorang guru haruslah memberikan dorongan, menjadikan murid mandiri, merdeka, tumbuh kembang maksimal. Guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Di dalam mendidik, guru haruslah memperlakukan murid dengan penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, dan rasa hormat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di antaranya, yang dapat saya terapkan yaitu saya berupaya menjadi pendidik yang menuntun, tidak memaksakan kehendak. Pembelajaran benar-benar berpusat pada murid, berpihak pada murid, memperhatikan kebutuhan, potensi, minat, dan gaya belajar murid. Pembelajaran yang tidak menyamaratakan, namun pembelajaran yang bersesuaian dengan karakteristik murid, yaitu dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bisa saja berbeda dari aspek materi atau konten, berbeda secara pendekatan, atau berbeda dalam bentuk tagihan sesuai kebutuhan murid. Kedua, saya berusaha mengenal setiap karakteristik murid, kekuatan, potensi yang dimiliki setiap murid. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat diagnosis awal di dalam pembelajaran. Dan berupaya menjadi guru yang berprinsip Among, Ingarsa Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Memperlakukan murid dengan penuh kasih sayang, menghormati, pendekatan dengan hati yang bersih dan jujur. Sedangkan dalam lingkup sekolah, yang dapat saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya berupaya membuat program-program sekolah yang menumbuh kembangkan budi pekerti luhur, lingkungan belajar yang sehat dan aman, agar tumbuh pribadi-pribadi yang memiliki akar karakter yang kuat, beradab, dan berbudaya. Kesimpulan, pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak, cipta rasa karsa, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dengan sistem Among yang didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.